makan dulu. Belum lapar. Sampai kapan? Ya sampai lapar bener. Loh, nanti sakit nanti. Ya kalau sakit bawa aja ke rumah sakit, Bu. Kok gitu? Ya kenapa diajak susah? Susah cuma buat orang lemah. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Nikennya lah kabur ya? Ya elah kabur, kenapa aja. Udah tahu belum, Bu? Kalau dia itu habis putus sama pacarnya, ya? Sudah tahu saya. Ayo duduk. Ibu siapin minum dulu ya. Oke, Bu. Pada mau ngapain sih kesini? Ini si Doni katanya mau kenalin aku sama cowok. Buat aku. Mau nggak lo? Hah? Dia ngajakin aku makan. Mau ngajakin makan apa mau ngajakin kenalan cowok? Ya elah, dia nyolot begitu. Santai dong. Jadi gini. Waktu SMA itu gue punya teman. Nah, habis SMA dia cabut ke Aussie. Sekarang nih baru pulang, ada 2-3 minggu lah. Usaha yang gue kerjain sekarang, itu usaha dia sebenarnya tuh. Kerjaannya apa? Kerjaannya arsitek tuh. Terus? Terus gimana sih lu ya? Terus dia masih jomblo. Ya kalau gitu lo kenalan aja sama Kak Mika. Tadinya niat gue juga begitu. Terus lo ngapain kesini? Kita kan udah lama gak ketemu. Bincang-bincang dong. Bincang-bincang muka lo benjol. Ah, gigi lu benjol. Mau kemana lu? Gue mau makan ke dalam. Duduk aja sini, gue traktir. Kagak. Dia emang masih suka marah-marah semenjak si Richard ketahuan selingkuh. Richard aja yang tolol. Kurang baik apa coba nih, Ken? Tuh, lihat kan? Baik, setia. Beuh. Don, cowok yang kamu mau kenalin ke aku itu orangnya baik gak? Dari kapan gue punya teman gak baik, ah? Baik dong. Nomor telepon lu juga udah gue kasih ke dia. Ganteng gak? Aduh, sejak kapan lu punya persyaratan cowok itu harus ganteng? Bukannya cukup baik, setia? Ya kalau misalkan baik, tapi kalau mukanya kayak lu sih gue ogah deh. Lu lihat baik-baik. 3 menit aja lu tatap muka gue, pasti ganteng. Mendingan kamu tuh ngaca dulu. Nah kamu baru tahu kenapa sampai sekarang kamu masih jomblo. Deh, kamu masuk dulu ke dalam. Kan? Ini aja. Siapa nih? Halo. Halo juga. Siapa nih? Saya. Iya, saya siapa? Nyari siapa? Nyari kamu. Buat apa nih? Ya, enaknya buat apa dong? Oh, jadiin sambal aja enak. Jangan galak-galak dong. Aku ini Prama, temennya Doni. Prama? Iya, aku dapat nomor kamu dari Doni. Terus mau ngapain? Tentu saja mau kenalan. Iya, udah kenalan. Mau ngapain lagi? Enaknya ngapain? Makan-makan. Boleh. Sekalian ketemuan ya. Semangat banget sih. Iya, soalnya Doni udah cerita banyak tentang kamu. Berapa lembar? Ya, cukup bikin penasaran untuk ketemu. Oke, gimana? Besok jadi kan? Bisa ketemuan kan? Bisa. Sip, kita ketemu di pantai aja. Oke nggak? Ya, jadi laki modal dikit dong. Masa ngajakin cewek ketemu di pantai? Ya ampun. Nggak sekalian aja di tengah laut. Ya udah, gini aja. Aku undang kamu ke kafe. Gimana? Kayak kawinan aja pakai undangan. Ketawa mulu. Tahu kan jawaban? Ya maaf. Habisnya kamu lucu banget sih, beneran. Ya udah deh. Besok hubungin aku lagi ya. Aku lagi sibuk nih. Lagi sibuk? Sibuk ngapain? Baca komik.
Halo. Baca komik. Ini Bu, kok ya? Ini kan ke kampus memangnya? Udah enggak, Bu. Dia kan udah tinggal ambil ijazah. Kemana dia? Mungkin ke toko buku. Masih patah hati dia? Udah enggak kok, Bu. Waduh. Sejak kapan selamat malam berubah jadi waduh? Apa kabar Tante? Kemana saja kamu, Don? Biasa Tante, nyari beras. Beras itu nggak usah dicari. Kalau dia perlu pasti datang sendiri. Kayak fakir miskin dong. Minta beras dong. Don, pacar kamu itu mana? Setiap datang ke sini kamu sendirian. Aduh Tante. Kalau urusan percintaan atau pacar, saya itu kurang beruntung. Doni, cewek itu bukan lotre, harus kamu cari sendiri. Waduh, baru pulang loh. Tahu begitu gue jemput tadi. Aku bukan cewek manja. Bagus tuh, gue suka kayak lo. Anak mandiri. Mandiri itu nama bank. Kamu udah makan belum? Kalau belum, udah aku siapin tuh di meja. Iya nih Kak, aku lapar. Kamu baik aja nih kan? Ya baik Bu. Kalau nggak baik kenapa? Mau diadu? Ya udah, gue temenin makan deh. Nggak usah. Ganggu tau nggak? Bikin mood hilang. Alah, bisa aja lo. Hai, kamu noleh ke belakang dong? Hah? Neleh ke belakang. Kenapa? Enggak. Udah lama nunggu ya? Kenapa sih? Kok beda ya? Beda apanya? Enggak. Kadang semuanya emang beda. Ya, itu semua emang tergantung gimana cara mandangnya. Iya juga ya. Oh ya, kamu baru pulang dari Australia? Ya, udah lama. Kalau gitu kenapa nggak dari dulu aja? Minta dikenalin sama Doni. Bener juga, nggak pernah kepikiran sih. Oh ya, toko yang dikelola Doni itu punya kamu? Ya, aku minta Doni yang mengelolanya. Kamu suka main ke sana? Suka, tapi kok anehnya kita nggak pernah ketemu ya? Mungkin karena aku masih di Australia. Oh iya, kok aku bego banget ya? Aku lihat kamu suka baca komik ya? Kayaknya semua orang emang suka baca komik deh. Ah, masa sih? Aku enggak. Oh, kalau gitu kamu belum jadi orang. Udah jangan ketawa terus, ntar gigi kamu kering. Oke. Kamu udah pesan makanan belum? Mau pesan apa? Emang kamu pelayan di sini? Udah tahu semua menu makanan? Ya, kamu tinggal pesan apa aja, nanti aku pesan keluar. Kalau gitu kita keluar aja. Loh, emang mau pesan apa? Mau pesan yang nggak ada di sini? Bro, asik banget bro. Asik dong.
Coba dari kemarin-kemarin lu kenalin sama gua. Kayak lo punya waktu aja. Tenang. Mulai sekarang gua akan pastiin kalau gua punya waktu untuk cewek seperti ini. Cewek asik kayak gini. Jadi dong kita buka cabang lagi nih. Ah, buka cabang? Nggak usah lah. Udah ada 3 di kota ini, ngapain lagi? Lagian mulai bulan depan gua mulai aktif di kantor kok. Ya elah, jauh-jauh kuliah di Australia, ujung-ujungnya kerja di kampung sendiri. Indonesia lagi, Indonesia lagi. Ya mau gimana? Negeri sendiri. Ngomong-ngomong, kok beda ya sama yang di foto lu kasih? Kan gue udah bilang, cewek itu di foto kadang-kadang nipu. Begitu lihat aslinya, cadas. Bener juga lo. Gua sendiri baru membuktiin. Beda banget sama di foto dia. Asik banget tuh cewek. Cocok dong buat lo. Ya, kira-kira begitulah. Kak, sini. Udah main ya. Kakak. Kamu kenapa kok seneng banget sih? Ya iyalah, ya seneng aja. Kenapa sih? Ya seneng aja gitu deh. Kamu mau pulang nggak? Soalnya aku nggak bisa nemenin ibu ke pasar. Kamika, aku tuh paling males. Kamika aja deh yang nungguin di rumah. Emangnya kamu mau kemana sih? Kak, ibu tuh kalau udah belanja lama. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang kamu mulai dong cari kerjaan. Itu lebih males lagi. Kamika udah ketemu temennya Doni belum? Belum. Kapan rencananya mau ketemu? Belum tahu juga. Kalau orangnya jelek gimana? Jelek apanya nih? Mukanya. Oh, yang penting kan hatinya enggak. Oh, kalau orangnya cakep? Itu baru yang ideal, ya nggak? Oh gitu ya. Kamu kenapa sih? Seneng banget gitu kelihatannya, padahal kan kamu baru putus deh. Ya iyalah, masa lalu itu sampah, buang aja. Richard tuh brengsek, kayak orang racun. Kamika aku lapar nih. Yaudah kita kesana yuk. Yuk. Aduh, lu ngomong apaan sih? Ya kan udah gue bilang, gue mesti ngulang berapa kali sih? Mika itu gue mau jodohin sama Prama. Tahu gak lo? Hah? Jadi jangan lu suruh-suruh gue deketin Mika. Don, cuma lo doang yang ngerti Kamika. Kita itu berteman, tahu gak lo? Ah, teman kan bisa jadi mesra. Aduh. Sekarang ini gue juga lagi deketin cewek. Kasihan tau gak Kamika, udah lama ngejomblo, udah lama gak punya cowok. Gue kasih tahu sama lu ya. Kan gue udah bilang, gue mau jodohin Mika sama Prama. Don, kalau misalnya Kamika atau Pramanya yang nggak mau gimana? Emang lu udah bilang begitu? Belum. Nah, ya kan, mendingan lu gak usah ngebacot lagi deh. Mending kita ganti topik aja. Apaan kek? Bacot apaan kek? Halo? Hai, mau ikut aku nggak? Mau. Ya udah, aku jemput kamu ya. Kamu di mana? Kamu di mana? Biar aku aja yang ke situ. Oh yaudah, tunggu ya, aku situ. Bye. Mau kemana lu? Gue mau cabut teman-teman gue. Temen siapa? Ada aja. Udah ya, bye. Yang bayar siapa nih? Lu talangin aja dulu. Astagfirullahaladzim, Allah. Kenapa gue punya teman perempuan kayak begini? Nah, di mana-mana perempuan gila. Kamu cari Niken pekerjaan, cari informasi dulu. Bu, kalau Niken itu dipaksain buat kerja, yang ada nanti dia terbeban sama pekerjaannya. Ya daripada dia keluyuran gak jelas. Keluyurannya kan paling ke toko buku, nggak kemana-mana. Kalau toko buku cuma baca komik. Apa gunanya komik? Jangan salah Bu, hobi itu bisa jadi uang, bisa jadi pekerjaan.
Kamu nggak takut apa? Takut apa? Aku ajak kamu pergi keluar kota. Emang kamu mau naketin aku apa? Kita kan baru kenal. Tapi aku lihat kamu orangnya bisa dipercaya kok. Masa sih? Kita mau kemana nih? Aku mau mencari tukang batu dan tukang kayu. Mau bikin rumah? Enggak juga. Aku dan teman aku dari Australia mau bikin kantor arsitek dan kita akan butuh tukang yang nanti bisa dipakai. Loh, emangnya di kota nggak ada tukang? Ada, tapi tukang dari kampung itu lebih rajin dan lebih teliti. Oh, lebih murah juga ya. Aku bayar proporsional kok ke mereka. Tetap aja lebih murah. Kapitalis juga. Ya, namanya juga bisnis. Tapi jangan kayak company dong. Udah waktunya kita menghargai tenaga ahli kita. Kapan negara ini mau maju kalau misal diri kita sendiri bikin semuanya jadi mental kuli? Wow, kamu mikirin negara juga ya? Aku mau banyaknya baca komik. Waktu ketemu kamu di sekolahan, nggak bilang dia mau pergi kemana. Bilang sih, Bu, mau ke toko buku, tapi nggak biasanya handphone yang nggak aktif. Sama Doni mungkin. Enggak, Bu. Doni tuh barusan telepon mau kesini. Ya sudah, ditunggu saja. Salam sejahtera, Tante. Lagi waras kamu, Don. Kasih salam segala. Nih, Tante, saya bawain buah. Saya ngucapin salam itu, Tante, karena kecintaan saya terhadap keluarga ini, Tante. Jadi saya selalu mendoakan. Kayak mau pergi segala, Don. Don, ini kan belum pulang. Biarin aja, ntar juga pulang. Tapi nggak biasa-biasanya dia kayak gini. Handphonenya mati. Lobet kali. Tante itu juga heran. Lebih khawatir Mika daripada Tante. Karena Tante itu lebih khawatir sendok garpu hilang. Timbang anaknya. Don, tadi pagi ketemu Niken. Ketemu? Tante masuk dulu ya, Don. Kamu temenin Mika nungguin Niken. Iya, Tante. Semoga mimpi indah. Mimpi indah Tante itu sudah berlalu, Don. Don, gimana nih? Niken tuh nggak biasa ya kayak gini. Kalau mau pulang malam, dia pasti kasih tahu aku. Nah, udah santai aja, nggak usah dipikirin. Ntar juga pulang. Prama gimana tuh, Prama? Aduh, udah deh, nggak usah ngomongin kayak gituan dulu. Aku sekarang lagi mikirin Niken. Terus aku juga lagi sibuk bikin program buat anak-anak. Program belajar. Gitu. Ya. Kenapa nih? Aduh, aku nggak tahu kenapa nih mobilnya tiba-tiba kayak gini. Bentar ya, aku cek dulu ya. Ya, mobil baru. Kok bisa rusak begini sih? Ya. Aduh, maaf ya. Sepertinya kita harus bermalam di sini. Aku nggak tahu mobilnya kenapa tiba-tiba. Maksud kamu bermalam di sini itu kita tidur di mobil? Iya. Kamu telepon mekanik kek? Telepon bengkel? Ya aku sih mau, tapi handphone aku lowbat. Pakai handphone kamu dong. Gak bisa, handphone aku juga udah lowbat dari tadi.
Maaf ya, orang tua kamu pasti khawatir nyariin kamu. Ya nggak apa-apa kali. Lagian ibu aku juga lebih sedih kehilangan sendok daripada aku. Masa sih sampai segitu orang tua kamu? Ah, Ya gitu deh. Tapi kita tuh kenapa nggak nebeng sama mobil yang lewat aja sih? ya tapi masa mobilnya ditinggal di sini sih? Ya udah deh, kalau gitu aku tidur dulu ya. Kamu jaga di sini. Aku jaga di luar. Ya iyalah. Masa kita berduaan? Ntar apa kata orang? Oh. Ya udah deh. Ingat, jangan macem-macem. Janji. Don, ini kan belum pulang. Pulang. Jam berapa nih? Jam 2 pagi. Oh, besok pagi kali dia pulang tuh. Tapi aku khawatir. Udah, bawa tidur aja. Besok dia pulang tuh. Don, masalahnya tuh Niken nggak kayak biasanya kayak gini. Biasanya dia ngasih kabar. Mungkin dia lupa kali tuh. Kalau enggak handphonenya baterai habis. Bantuin cariin dong. Malam-malam begini. Waduh, jangan deh. Kuntilanak ada tuh. Ya udah, besok pagi-pagi datang ke rumah ya. Yeah. Udah. Sampai deh. Kenapa nggak sekalian aku antar ke dalam rumah kamu aja? Ya jangan dong. Ntar apa kata orang rumah kalau aku pulang pagi-pagi begini sama cowok? Bisa dikata murahan. Kok segitunya sih? Aku bisa jelasin ke mereka kan? Gak apa-apa, biar aku aja yang jelasin. Benar nggak apa-apa. Iya. Udah, nanti kalau misalnya udah nyampe rumah, kamu telepon aku ya. Yoi. Sekali lagi terima kasih ya. Kamu udah mau nemenin aku. Sering-sering aja. Oke, kalau itu emang kamu mau. Bye. Dadah. Oke deh, Tante. Enak. Bu, udah ada kabar ya Niken? Sudahlah, tidak usah dibesar-besarkan, Mika. Adikmu itu kan sudah gede. Tapi dia itu cewek, Bu. Ya walaupun cewek, dia itu lebih galak daripada cowok. Ya cuma sama mantan pacarnya saja dulu dia nurut. Lah, itu dia pulang. Nah, ini dia nih orangnya nih. Kamu tuh dari mana sih? Abis diajak jalan sama temen. Nginep, soalnya kemarin hujannya gede, Kak. Nginep di mana? Iya di penginapan lah. Masa di emperan toko? Niken, kakakmu itu nggak tidur nungguin kamu semalaman. Waduh. Sejak kapan lu minum kopi? Sejak barusan. Abis gue mau ngilangin kepala gue nih nyut-nyutan. Sudah Mika, sana masuk kerja. Don, lo anterin Kak Mika ya? Iya dong, gue kesini emang mau jemput Mika. Bagus, kalau gitu sekalian. Pulangnya lo jemput. Tergantung itu. Ah gimana sih? Masa bisa nganter nggak bisa jemput? Terus, Niken kamu tuh apaan sih? Udah pokoknya lain kali kamu nggak boleh pergi tanpa ngasih kabar. Iya Kak, sorry. Soalnya kemarin baterainya habis. Bohong. Beneran, Dodol? Masa satu pun teman lu gak punya charger? Gembel lama tuh temen-temen lu. Sudah, kamu pergi dulu sana Doni.
Semakin kamu banyak ngomong, semakin gak selesai. Yaudah ya, Bu. Aku pergi dulu. Nanti kalau misalkan mau ke penjahit sama Niken aja. Ya. Udah kakak. Ya, Tante. Adeng-adeng. Niken, kamu sudah makan belum? Belum nih Bu, lapar. Kamu bau. Mandi dulu sana. Nanti ibu siapin sarapan. Terus kamu nganterin ibu ke tempat penjahit ya. Siap, bisa. Siap. Mulailah berpikir tentang diri kamu sendiri. Sudah capek-capek kuliah, harus ada hasilnya. Iya, Bu. Ini Niken juga lagi nyari info. Kakakmu Mika itu sangat perhatian sama kamu. Sampai-sampai dia lupa mikirin jodoh dia sendiri. Jodoh kan di tangan Tuhan. Jodoh memang di tangan Tuhan. Tapi kita mesti mencarinya. Iya, iya. Hai. Ngapain kamu di sini? Kebetulan aja aku lagi ada di dekat-dekat daerah sini kok. Oh, kenalin, ini ibu aku. Oh, halo Ibu. Temennya Niken, Niken. Iya, Bu, temennya Niken. temen kuliah. Kita baru aja kenal kok, Bu. Pada mau kemana ini? Mau ke tukang jahit. Tukang jahit? Oh, kalau gitu aku anterin kamu deh. Nggak usah, ini dia. Oh, Udah sampai. ini. Aku pikir masih jauh. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Kerja di mana? Saya Bu, saya kebetulan tukang bangunan Bu. Oh, tukang bangunan yang ganteng. Ya kayak gitu saya pamit dulu. Permisi. Bye. Rencananya Ibu mau bikin apa sih? Bagusnya kalau buat saya apa? Ya bagusnya kalau saya lihat bahannya ini jatuhnya lebih larinya ke gaun. Coba saya ini dulu ya, saya cek dulu seberapa habisnya nanti. Kalau gimana saya kasih tahu Ibu. Kelihatannya kamu seneng ketemu cowok tadi. Ganteng, Bu. Kamu suka? Suka. Sudah lama kamu kenal sama dia? Ya, baru. Apa yang nggak nyari kerja dulu? Pacaran dulu sudah pernah? Ibu apaan sih? Aku ini nggak kapok kok pacaran, tenang aja. Cowok ganteng itu biasanya ceweknya banyak. Ya, moga-moga aja dia enggak. Ajak dia ke rumah. Oh enggak, kayaknya dia orangnya malu-malu nggak bisa. Seperti itu pemalu. Ya, pokoknya nanti kalau misalnya Niken udah siap, Niken bawa. Ya, Bu. Ya. Weh, brother. Lu udah ketemu sama Mika? Udah? Kok dia ngomong sama gue belum sih? Masa sih? Malu kali sama lo. Komputer dalam ada yang pakai nggak? Nggak ada, pakai aja. Tapi serius lo udah ketemu Mika? Udah, gue udah ketemu sama dia. Barusan gue ketemu sama dia di jalan. Hah? Di jalan? Masa jam segini di jalan sih? Yang bener lo? Serius? Lu kemana? Ada urusan bentar. Dot! Ibu Mikanya ada nggak? Makasih ya.
sih? Lu habis ketemu Prama? Enggak. Serius lu? Ada apaan sih? Prama bilang udah ketemu lu 2 kali. Lu bilang belum. Yang mana yang bener nih? Terserah kamu deh mau percaya yang mana. Aku lagi sibuk nih, udah ya. Ntar malam gua ke rumah, oke? Iya, udah. Halo Ken, di mana lu? Ya udah, gua ke situ. Gua pengen ngobrol 4 mata, oke? Yo. Ini jeruk angetnya diminum dulu nih, Ken. Makasih ya, Bu. Saya siapin makanannya. Ntar aja. Makasih ya. Ya. Waduh, turis lokal agaknya bukan main. Dipakai pijit segala. Udah, makasih ya. Nih. Ngapain sih lu kesini? Semalam kemana lu? Apa urusannya sama lo? Tinggal jawab aja kenapa sih? Penting buat lo. Gue ini lagi crossing masalah. Gaya lo. Lu pasti masih inget dong, ada temen gue yang gue mau kenalin sama Mika. Ah, enggak. Jangan bohong lu, pasti lu ingat. Ya urusannya sama gue apaan? Jadi, gue tanya Mika, Mika bilang belum pernah ketemu sama teman gue. Gue tanya teman gue, katanya udah pernah ketemu sama Mika. Ya udah, nggak ada urusannya sama gue kan? Jangan-jangan lu nih yang ketemu sama teman gue nih. Ini anak. Emang lu kasih nomor telepon Kak Mika nggak? Kasih dong. Nah, lu kasih nomor telepon gue. Buat apaan? Tuh. Ya udah, terus hubungannya sama gue apaan? Masa tiba-tiba lu nggak ngasih nomor telepon gue ketemuan sama dia? Iya juga sih ya. Ego lu. Brengsek lu. Udah deh, daripada lu ribet, mendingan lu aja yang PDKT sama Kak Mika. Beres kan? Itu lagi. Ya apa lagi dong? Aduh, weh, Kenapa sih lu? hati gue deg-degan nih. Oh, lu sakit jantung? Sakit jantung, muka gile, sakit jantung. Gue udah pernah tanya sama Mika. Dia bilang itu gue bukan tipe dia, gak cocok buat dia. Pasti gara-gara muka lu jelek kan? Tapi menurut gue, hati lu lumayan baik. Gak apa-apa lah buat modal awal. Ntar kalau muka jelek lu tinggal lu operasi aja. Waduh, pening pala gue ngomong sama lo. Ya kan bikin hati sakit luar dalam. Mukanya lu jelek. Waduh, brother. Rajin juga lo. Brother, ntar malam ke tempat Mika yuk. Nggak bisa, gue udah janji ketemu sama orang. Bentar doang. Gue bilang nggak bisa. Bentar doang. Ntar gue kenalin sama nyokapnya. Oke? Gue udah ketemu kok sama nyokapnya. Waduh, kapan? Tadi pas di jalan. Pas sama Mika, dia mau ke tukang jahit. Aduh. Waduh, kenapa lagi lu? Pening pala gue nih. Lu bilang lu udah ketemu sama Mika. Mika bilang belum ketemu sama lu. Yang bener yang mana? Biar lebih pasti kita ke tempat dia deh, oke? Ya kan gue bilang, gue belum tentu bisa. Ayo dong, bentar doang. Ya, nggak bisa. Ya, bentar lihat aja nanti deh. Jam segini. Gue pergi dulu ya, gue udah janji sama orang nih. Kata lu ntar malam. Ya ini beda lagi. Nanti malam juga beda ketemunya. Yaudah, taruh deh. Dah. Aduh. Pala gue jadi celeng nih. Bu, Ibu. Iya, Ibu tadi udah jadi ke tukang jahit. sudah tadi. Sama Niken juga. Iya, sama dia. Sekarang Nikennya mana? Itu ada di belakang. Ada apa? Oh, dikirain dia pergi lagi. Bu, tadi di tukang jahit, Ibu ketemu sama siapa lagi? Ketemu siapa? Oh, ada temennya Niken, cowok. Tapi Ibu tidak tahu siapa namanya. Memangnya kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Biar saya tanya langsung aja ya sama Niken. Ya gue sih asik-asik aja, bro.
Ayo aja. Iya kapan? Di mana? Gue kebelet nih dulu ya. Dadah. Kirain pergi lagi, nginep lagi. Kalem dong Kak Mika. Ini buktinya nih kan di sini. Tadi pagi jalan sama ibu, ketemu sama siapa ya di jalan? Hah? Ketemuan siapa? Temen kamu. Siapa? Kata ibu sih cowok. Emang kenapa sih? Siapa? Ya Kak Mika nggak kenal lah. Orang itu temen aku baru kenal juga kok. Emang Kak Mika tau dari siapa sih? Tahu aja. Emangnya kenapa? Ya pengen tahu aja. Kamu udah makan belum? Udah. Ya udah kalau gitu kakak masuk dulu ya. Waduh, katanya banyak kerjaan. Kenapa sekarang malah ngelamun, hah? Apa termasuk juga tuh? Aku masih boleh ngelamun dong. Mikirin apaan sih? Katanya mau ngenalin teman kamu sama aku. Oh iya, tadinya mau kesini, tapi dia lagi banyak kerjaan. Santai, besok masih ada hari. Niken mana Niken? Hah? Niken? Kan lo? Nantang. Nantang. Mau kemana lu? Ya gaul dong. Waduh, laganya bukan main. Mau ketemu siapa, Dek? Ada deh. Udah punya pacar lagi lo? Emang itu penting buat lo? Ya nggak penting sih buat gue, tapi itu penting buat lo. Ya udah. Jangan nginep lagi ya. Udah pamit kan sama ibu? Udah dong, Kak. Ya udah deh. Iya dah. Hati-hati ya. Lupa Don. Lo kesini mendingan ajak kami makan malam. Aduh. Ya udahlah, daripada lo juga kesini nggak ada alasannya kan? Kamu ngomongin apaan sih, Dek? Don, mendingan lo jelasin tuh sama Kamika. Deh, Kak. Apaan sih? Nggak ada apa-apaan. Lu tahu dong adek lu gimana. Kamu kenapa lari-lari? Sorry ya, aku telat. Gak apa-apa. Aku juga baru nunggu 15 menit kok. Payah banget. Tukang ojeknya, padahal udah aku calling, tapi dia datangnya telat. Kamu minum nggak? Boleh? Kamu minum apa? Jus yang dingin. Jus alpukat ya. Satu aja? Ya, thank you. Ngomong-ngomong, kamu punya adik ya? Hah? Adek? Iya. Kata Doni, kamu udah bersaudara. Oh iya. Kamu mau kenalan? Boleh. Aku ke rumah kamu ya? Boleh? Besok. Oh, besok aku nggak bisa. Ya udah kalau gitu lusa aja deh. Ntar deh aku lihat jadwal aku dulu. Kenapa tiba-tiba jadi sibuk? Oh iya dong, kalau orang mau dikira sibuk ya harus so sibuk. Kalau nggak sibuk ya disibuk-sibukin aja lah. Oh iya, kapan keluar kota lagi? Ya. Makasih. Ya, selamat minum. Ya. Kapan keluar kota lagi? Kenapa tiba-tiba kamu jadi tertarik ngajak aku keluar kota lagi? Ya, soalnya aku seneng aja. Perjalanan menuju luar kota.
Memangnya ada apa dengan perjalanan keluar kota? Soalnya buat aku itu, perjalanan keluar kota itu sama aja ngajarin kita banyak hal hidup ini. Contohnya, di perjalanan itu kita nggak akan hanya lurus-lurus aja. Pasti kita akan belok, berhenti, istirahat karena capek. Sangat bagus. Ternyata filosofi hidup kamu sangat menarik. Ya, anggap aja nih hal biasa. Sebenarnya aku juga nggak tahu apa itu filosofi. Tapi ya, aku suka perjalanan. Malam ini sepi ya? Bukannya setiap malam begini ya? Tapi ini beda, sepi banget. Perasaan kamu aja kali. Iya kali ya. Kok perasaan gue tiba-tiba jadi sepi gini sih? Nah, itu yang aneh. Itulah. Kenapa? Ini kopinya habis. Yang gue minum bubuk. Mau dibikinin lagi? Nggak usah. Kalau kopi habis, itu tandanya gue harus pulang. Oh, ya udah. Lagian juga udah malam kok. Ya udah. Gue pulang deh. Udah tidur ya? Iya. Aduh, gila. Kok gue jadi deg-degan gini sih? Aduh. Hey. Hah? Katanya mau pulang. Enggak kenapa-napa. Tadi gue ngelamun aja dikit. Ya udah, gue pulang ya. Iya. Tidur ya? Iya tidur. Jangan tidur di motor ya. Oh, enggak dong. Gue dapet ya? Iya. Hati-hati ya. Ntar malam jadi dong ke rumah dia. Semika nggak bisa. Hah? Kapan dia bilang? Semalam. Di mana? Ya waktu ketemuan sama dia. Bukan lu beluak. Gua aja sama Mika. Jam berapa? Kalau nggak salah itu jam-jam 6 gitu deh, maghrib sampai jam 9-an. Ya gue jam segitu juga ketemuan sama dia. Waduh, nggak beres lu. Kemarin itu gua di rumah dia itu sampai jam 9 talking sama dia. Terus dia tidur. Dia nggak kayak adeknya suka kelayaban. Berarti gue ketemu sama siapa dong? Nah, bangka itu. Wah, kayaknya kita harus ketemu dia nih. Ya, oke. Apa sekarang aja nih? Ya tapi Mikanya nggak bisa. Ya elah, lu Mika lagi sih. Ya kan? Gimana? Jadi nggak nih? Sekarang aja kita begini. Ya udah, jangan sekarang. Nanti siangan ya. Ya udah. Jogging lagi deh. Kepala gua pening nih. Tolongin dong. Apa-apa. Hey. Kak, Kamu itu mau ngajakin aku kemana sih? jalan aja. Ngobrol, apa aja deh. Mau ngobrolin apa? Kak Mika nih apaan lagi? Masa apa-apa dipertanyakan? Udah deh, mumpung kita belum nikah, jadi kita masih free. Belum tentu nanti kita bisa kayak gini. Ngomongin apaan sih kamu? Gimana kalau kita makan aja? Emangnya kamu punya uang? Nah, makanya yang udah punya penghasilan traktir dong. Oh, jadi kamu itu minta ditraktir, bilang dong langsung. Yaudah yuk, aku traktir ya. Kak, kalau ada orang yang ngajakin Kak Mika nikah, kakak jawabnya apa? Siapa yang mau? Ya, seandainya aja lah.
Ya, namanya juga baru kenal, Dek. Semua perlu proses. Kalau misalnya temennya Doni itu gimana? Ketemu aja belum, Dek? Ya, tapi kalau misalnya Kamika ketemu dia, terus dia langsung suka, Kamika mau kan? Aku itu belajar dari kegagalan, Dek. Di saat akunya siap buat nikah, tapi cowok itu malah ninggalin aku. Pasti ada yang salah, kan? Ah, itu mah dasar cowoknya aja kucut. Alasan lah belum siap. Soal siap mah, siapa yang siap? Makanya kamu itu juga harus belajar. Kenapa hubungan itu bisa langgeng? Kenapa suatu hubungan itu bisa putus juga? Tapi bukannya yang susah itu malah proses memilihnya ya? Ya emang iya, Dek. Terkadang orang itu ngelihat cowok ganteng, cewek cantik, mereka bisa langsung iya-iya aja. Padahal semuanya itu buat milih perlu proses. Terus kalau misalnya aku nikah duluan, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, apa salahnya? Emang sekarang kamu udah punya cowok baru ya? Siapa? Aduh, tante. Doni. Apa kabar tante? Baik. Mika udah pulang tante? Belum. Apa kabar tante? Baik. Loh, kenal Doni juga? Temen saya waktu SMA tante. Kata Niken temen Niken. Hah? Kapan Niken ngomongnya? Kemarin, waktu ketemu Mas ini di jalan. Lu tuh mau Niken? Gak ngerti. Ayo masuk saja, duduk di dalam. Ayo. Oke deh tante. Dek, pulang yuk. Udah sore nih. Kamika duluan aja deh. Aku masih mau di sini. Kamu tuh kenapa sih kok jadi aneh kayak gini? Ya anggap aja biasa. Kamu itu kalau ada masalah cerita-cerita dong. Beres. Ya udah kalau gitu aku pulang ya. Iya, hati-hati ya kak. Pulangnya naik ojek aja lah biar cepet. Iya. Nah. Aduh, lama banget nih. Lu mulu lo, santai dong. 15 menit lagi kita tunggu, nggak muncul, cabut. Oke, 15 menit lagi ya. Tuh dia tuh orangnya tuh. Dari foto sih mirip. Aduh, Mika, kemana aja sih? Kita nunggu dari tadi nih. Dia siapa ya? Lah, ini Prama. Bukannya lu udah ketemu? Aku bilang kan belum kenal. Waduh, Pram, ini nih Mika. Mika. Iya. Waduh. Kayaknya ada yang salah nih. Waduh, Kalau dari foto sih, kamu lebih mirip. Kok foto aku bisa sama dia? Tunggu. Kalau kamu Mika, berarti dari kemarin aku ketemu sama siapa? aduh. Waduh, kenapa lu?
Ini bukan orangnya. Iya, ini dia. Itu adik aku Niken. Niken, adik kamu. Kok aku bisa nelpon sama dia sih? Mana coba lihat handphone lu, mana? Gue nelpon bener kok. Coba. Ini kan nomor kamu. Ini nomor telepon Niken. Gue salah ngasih nomor. Nggak mungkin gua salah. Kan gua udah kasih handphone gua ke lu. Lu yang lihat sendiri gimana sih? Bener. Ini nomor yang lu kasih kemarin, lihat. Aduh, salah catet lu. Ken, kenapa kamu nggak berani pulang? Bukannya aku nggak berani, Bu Made. Tapi aku udah bikin kesalahan. Semua orang bisa membuat kesalahan. Iya, tapi aku udah nyakitin hatinya kakak Mika. Mika itu mau mengerti kalau kamu mau memberikan alasan. Iya, tapi orangnya udah marah. Jadi kayaknya alasan udah nggak bisa. Jujur itu jauh lebih baik, meski akan membuat sakit hati. Sekarang pulanglah, ibumu bisa cemas di rumah. Ah, ibu aku udah biasa cemas kok. Ayo. Ih, mana sih ini anak? Pamitnya kemana memangnya? Malunya. Sudahlah, kalau dia pergi kamu cemas begini bisa repot. Lama-lama kamu bisa jantungan. Aku nggak cemasin dia kok, Bu. Terus kenapa kamu melamun? Lagi nahan marah. Kamu marah sama siapa? Sama Doni? Rama? Sama Niken, Bu. Apa yang Niken lakukan sama kamu? Masalah itu jangan disembunyikan. Masalah itu harus diselesaikan. Apalagi sama adik kamu. Pokoknya, Bu, kali ini aku harus marah sama Niken. Niken itu asik, men. Dia membuat hidup gua merasa lebih hidup lagi. Jatah lu itu Mika bukan Niken. Ya ampun. Denger ya. Yang salah ngasih nomor tuh lu, bukan gua. Gua nggak ada salah apa-apa loh. Itu kan nggak sengaja. Oke, Mika emang cantik. Boleh lah ya. Tapi gua kenal Niken lebih dulu. Dan gua suka sama Niken. Hah? Lu suka sama Niken? Ya, Niken itu menyenangkan. Dan lu emang benar. Soal perasaan itu emang butuh waktu. Karena itu masalah hati. Aduh. Hai. Lu coba dulu deketin Mika. Besok-besok lu coba samperin ke sono, tempat dia ngajar, ke TK-nya. Nggak bisa ditelepon nih? Mika. Ya bukan lah, Niken. Telepon Mika dong. Ngapain gue telepon? Gue juga baru ketemu kok tadi. Nah, lu udah ketemu sama dia. Masa lu nggak punya rasa sama dia? Denger ya, gini. Kalau lu udah kenal sama satu cewek, dan terus cewek itu membuat lu nyaman, udah, lu pasti akan lupa sama semua cewek manapun. Dilupain. Ah, gembel. Gue ngomong serius. Lu tuh nggak paham sama sekali soal cewek, makanya lu nggak pernah laku. Gua bukan dagangan. Dan gua memang nggak ngerti perasaan perempuan seperti apa. Yang lebih kacau lagi, lu lebih sok tahu. Gue tiba-tiba merasa cemas ya soal Niken. Lu fokus dong sama Mika. Niken itu baik. Mika lebih baik. Tetap Niken lah.
Kenny nginep di sini, Bu? Iya, dia nginep di sini. Baru saja dia tidur subuh pagi. Saya suruh pulang, dia tidak mau. Sekarang nih Kenny di mana? Tuh dia anaknya di pantai. Kelihatannya kalian habis bertengkar ya? Sama adik sendiri nggak boleh begitu. Emang, Bu, tapi cuma masalah kecil kok. Walaupun gitu, dia tetap adik aku yang paling aku sayang. Oke, saya ke sana dulu. Aku kesana dulu ya. Ya. Kamu itu kalau nggak mau pulang, kasih kabar dong ke ibu. Maafin aku, Kak. Belajar dewasa. Orang dewasa itu berani untuk menjalani masalah, bukan malah kabur. Aku emang pengecut. Ya harus berani dong. Walaupun orang menilai kamu kecil, tapi yang tahu kamu ya diri kamu sendiri. Aku tahu. Kak Mika marah kan sama aku. Kalau mau dianggap sepele, ini memang masalah sepele. Kalau mau dianggap ini nyakitin hati, ya tergantung seberapa penting cowok itu. Aku nggak masalah kok. Kamu kenal duluan sama Prama. Tapi Kak Mika ngerasa aku hianatin kan? Aku sama Prama itu belum kenal. Lagian, kalau aku dulu ada hubungan, baru itu bermasalah. Kak, maafin aku ya. Barang semua udah dicek kan? Sudah, Mas. Ya udah. Brother. Aduh. Sampai sekarang gue belum bisa juga ngubungin Niken. Santai aja, nggak usah panik. Niken itu gede, bisa jaga diri. Ya nggak bisa kayak gini dong. Mika udah hubungin lu belum? Hah? Soal apaan? Soal Niken. Niken udah pulang apa belum? Aduh, Mika bro, Mika. Mendingan Mika aja deh, lu datengin sekarang. Lu tuh kenapa sih? Gue ngomong serius nih. Loh. Yaudah gue pergi dulu deh. Woi. Gak percaya. Pagi, Bu. Silakan, Nak. Nggak apa-apa, makasih. Nikennya ada? Nikahnya baru pergi. Ada perlu ya? Kira-kira Niken tuh kemana ya, Bu ya? Aduh, Ibu nggak tahu. Mika yang tahu, Nak. Mika? Mikanya ada? Mikanya lagi ngajar. Nyusul aja. Kalau Ibu boleh tahu, ada perlu apa ya, Nak? Begini, Bu. Sepertinya Niken tidak pulang ada hubungannya dengan saya. Ada kesalahpahaman. Nak Prama sama Niken berteman kan? Kita hanya berteman kok, Bu. Ya berteman yang baik. Niken itu memang kadang-kadang belum dewasa. Jadi dijagain ya. Baik, Bu. Saya pasti akan menjaga Niken. Boleh saya minta alamat sekolahnya Mika ngajar, Bu? Nggak jauh, Nak. Ini jalan lurus, nanti ada perempatan belok kiri. Nah, di situ TK tempat Mika ngajar. Oh, baik, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati, Nak.
Hai Mika. Hey. Aku datang ke sini mau menanyakan soal Niken. Apa dia baik-baik saja? Aku udah ketemu dia kok tadi pagi. Oh ya, Niken itu baru putus dari pacarnya. Pacarnya berkhianat. Dan Niken itu juga orangnya gampang banget percaya sama orang lain, termasuk orang yang baru dia kenal. Jadi ya dia gampang banget dibohongin sama cowok-cowok. Oh, ternyata begitu ya. Sebenarnya Doni udah banyak cerita tentang kamu ke aku. Sayangnya kamu lebih dulu kenal Niken. Iya. Kadang memang semuanya tidak bisa berjalan sesuai rencana. Ya udah kalau begitu aku harus pergi menemui Niken dulu ya. Makasih ya. Sebentar. Kamu suka sama Niken? Untuk saat ini sih hanya teman. Oh. Ya udah, makasih ya. Nikennya sudah pulang dari tadi. Mak Mikanya juga tadi sudah datang. Jadi Niken itu sangat nurut sama kakaknya. Apa Niken kelihatan sedih, Bu? Enggak juga. Niken itu orangnya periang. Kalau dia punya masalah, selalu saja diam. Ibu udah kenal lama ya sama Niken ya? Ya, ibu sih kenal sama Niken waktu ibu buka kantin di sekolahnya Niken. Jadi Niken suka bantuin ibu kalau ibu digodain sama anak-anak yang bandel. Itu makanya ibu tuh deket sama Niken. Jagoan juga dia ya? Ya, Niken itu orangnya perasa. Dia tidak senang menyakiti hatinya orang. Dari sini. Ya, makasih Bu. Itu barang banyak salah hitung tuh. Anak buah gue lagi ngecek ya. Ntar biar anak buah gue yang telepon lu, oke? Ya. Woi. Aduh. Rama mana? Bukan ini tempat lu? Barusan gue habis dari rumah Bu Made, tapi nggak ada. Wah, dia nyusulin sana tuh. Ini semua salah lo. Loh, kok jadi salah gue? Salah lu dong. Harusnya lu bilang aja, telepon nyasar. Sorry, nyasar. Gitu, ini lu yayain. Ih, kok lo jadi yang sewot gitu? Gua kasihan aja sama Mika. Oh, gitu. Bagus tuh. Sayang, kok bagus? Ya artinya lo punya perasaan kan sama Kak Mika? Aduh. Gue itu kasihan sama Mika itu gara-gara persoalannya itu lu tikung dia. Lu berkhianat sama dia. Don, emangnya kalau misalnya lo kenalin Kak Mika sama Prama, bakal jaminan mereka bakal saling suka? Wah, parah nih. Lu suka ya sama Prama ya? Ih, balik nanya lagi. Lah, masalah kayak begini bikin ribet gimana sih? Udah buruan tuh, telepon Prama, bilang gue mau ketemu. Lu dong, lu kan punya nomornya. Gue gak ada pulsa, cepetan. Ai. Kan kayak begini. Kenapa kamu harus kabur? Aku malu kali. Ya, ini bukan salah kamu kok. Tetap aja malu. Mika aja nggak kenapa-napa.
siapa yang tahu sih isi hati orang, meskipun itu saudara terdekat. Pokoknya aku nggak mau ketemu kamu dulu. Sebelum apa? Sebelum kamu deketin Kamika. Enggak. Ini keputusan sepihak. Aku menolak ya. Ini bukan voting, ini tuh sikap. Ya kalau aku nggak mau? Kamu harus belajar, kamu harus terima. Karena Kamika itu lebih baik dari aku, lebih segalanya, lebih dari aku. Tapi Mika nggak lebih gokil daripada kamu. Kamu manis kalau senyum. Basi banget sih. Pokoknya kamu harus deketin Kamika. Atau enggak, kita nggak usah ketemu lagi. Tunggu, kamu kemana? Bukan urusan lo. Niken tadi nemuin gue. Aku juga udah ketemu sama Niken. Ketemu Prama juga dong. Iya, tapi udah deh, kamu nggak usah ngomongin teman kamu itu lagi. Niat gue itu baik. Niat baik, hasilnya belum tentu baik juga. Ya juga sih, kayak sekarang kacau. Ya makanya, semuanya nggak sesuai dengan rencana. Ya udah deh, nggak apa-apa. Deh pulang. Yuk. Mika itu meski marahnya kayak apa sama kamu, dia tetap mencemaskan kamu. Niken kan udah minta maaf, Bu. Tapi kamu salah sudah merebut hak orang lain. Kamu harusnya bisa ngomong kalau kamu itu bukan Mika, bukan kamu sebagai Mika. Kamu salah. Tapi Niken kan udah minta maaf. Apalagi sih? Tapi itu tidak bisa mengembalikan yang sudah terjadi. Ya udah, Ibu maunya apa? Kamu harus belajar dewasa. Kamu harus memikirkan kakak kamu juga. Apa-apa Kamika. Yang di otak Ibu cuma Kamika doang. Ya udah deh, Kamika aja urusin sana. Niken, kamu kemana? Bu, kalau misalnya Niken di sini udah jadi ganjelan buat keluarga Ibu, udah Niken pergi aja. Ngapain di sini? Niken! Kok lu jadi diem gini? Hah? Kok lu jadi diem gini sih? Aku takut Niken berbuat sesuatu. Contohnya apaan tuh? Ya, aku takut dia itu pergi karena dia nggak bisa terima rasa malu. Terus, Wah, juga, yang kayak begitu bahaya tuh. Bisa bunuh diri. jangan ngomong sembarangan. Aku ngebayangin aja udah takut tau. Ya udah, lu nggak usah berprasangka buruk aja dulu. Palingan mentok-mentoknya dia ke toko komik, kalau enggak ke tempat Bumade deh. Ya udah, mudah-mudahan sekarang dia udah ada di rumah. Mudah-mudahan deh. Kamu harus belajar dewasa. Kamu harus memikirkan kakak kamu juga. Kau bukanlah untukku, meski ku tahu ku menyayangimu. Bu, Ibu. Bu. 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 Ibu kenapa? Niken pergi. Pergi kemana, Bu? Ibu yang salah. Ibu cuma ngasih pengertian sama dia kalau dia sudah dewasa. Masalahnya itu apa sih, Bu? Dia sudah ngaku bersalah soal perkenalan itu. Aduh, Ibu, itu seharusnya nggak usah jadi masalah. Itu kan masalah sepele. Tapi Niken sudah pergi. Paling juga Niken lagi di warungnya Bu Made. Dah, gini aja Bu, aku ganti baju dulu, nanti biar aku susul ke sana, ya? Ya udah Ibu.
dong. Jelek kamu kalau nangis. Yaudah, aku ganti baju dulu ya. Aduh, kita ngapain sih ke rumah Made? Nyari Niken, dia itu kabur. Habis dimarahin ibu tadi pagi. Kalau tahu tempatnya bukan kabur namanya, pindah lokasi. Ah, udah deh. Kamu tuh nggak usah bikin tambah masalah. Udah cukup masalahnya sampai di sini aja. Ya udah gini aja, telepon aja dulu Bu Made, cek di sana ada nggak? Ya, tunggu nih. Halo, Ibu. Ya, Bu. Bu Niken ada di situ, Bu. Yang benar, Bu. Ibu nggak bohong, kan? Makasih ya, Bu. Gimana? Nggak ada Nikennya. Aduh. Ya udah, kita ke sana aja dulu. Ya udah, ayo. Cepetan dong jalannya. Ini nggak tahu nih, ada mobil ini nih biru lagi nih. Kemarin-kemarin ketemu dia juga nih, pasti orang film nih, lamban-lamban. Lokasi ini cocok banget dibuat kantor. Masalah harga masih bisa kita negosiasikan. Oke, kalau gitu nanti saya akan datang langsung ke kota. Oke. Makasih Mas Bang. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Brother, Niken kabur. Kenapa? Niken kabur. Ya gue diminta untuk tidak menemui dia kok. Dia kabur nih. Ya pasti dia akan pulang. Aduh, ini nggak main-main nih. Ini serius nih, Hah? Dia itu abis diomelin sama nyokapnya, terus dia kabur. Gue cari di warung Bu Made juga nggak ada. Ya percaya deh, dia pasti akan pulang. Kok lu nggak khawatir sih sama Niken? Karena gue tahu dia udah dewasa. Aduh. Di sini gue akan bikin kantor. Gimana menurut lo? Bagus gak? Ah, nggak tahu deh. Lu cari dia dong. Ya apa urusannya sama gue? Situasi sekarang ini gawat. Yang bisa bujuk dia itu cuma lu doang. Boleh aku bicara berdua? Silakan duduk. Sebelumnya, aku mau bilang kalau aku senang bisa kenal dengan kamu. Bisa kenal dengan ibu kamu. Dan aku juga tahu, seharusnya kita yang kenalan pertama kali. Bukan dengan Niken. Aku juga senang kau bisa kenal sama kamu. Dan ini bukan soal perkenalan lagi kan? Iya. Ini soal Niken. Aku harus bilang kalau aku menyukai Niken. Ini memang bukan soal kenalan siapa yang lebih dulu dia yang jatuh cinta. Ini hanya saja, ya sudah di luar kehendak kita. Aku cuma minta tolong sama kamu. Tolong jaga Niken baik-baik. Karena dia itu adik aku satu-satunya. Ya, aku ngerti kok. Makanya aku bilang seperti ini agar aku bisa mengambil sikap pada Niken. Tapi sekali lagi maaf ya. Kita itu kan baru kenal, jadi nggak ada masalah perasaan di antara kita. Sama sekali gak ada masalah. Maaf, Mak. Ibu. Maaf, Ibu tadi nguping pembicaraan. Kalau benar Nak Prama suka sama Niken, tolong Niken dibawa pulang.
Saya mengerti, Bu. Saya pasti akan bawa Niken. Kasih kita kini ku mengerti tulus cinta. Itu dia anaknya. Tadi dia baca komik, bawa komik banyak sekali. Udah kayak orang gila aja, ketawa-ketawa sendiri. Siapa yang ngizinin kamu nemuin aku di sini? Aku. Gentle dong kalau jadi cowok. Kalau pegang janji tuh beneran. Oke, pertama, aku nggak pernah janji sama kamu. Kedua, aku nggak pernah setuju dengan larangan kamu itu. Aku serius. Aku juga datang ke sini serius. Oh, kamu mau ngajakin aku keluar kota lagi? Enggak. Aku mau ajak kamu kawin. Buset. Apa buset? Waduh. Kapan nyatain cintanya ya? Oke. Aku bilang sama kamu kalau aku jatuh cinta sejak pertama kali aku telepon sama kamu. Itu kan telepon salah sambung. Ya, jadi cinta salah sambung. Nggak apa-apa kan? Ih, aku nggak sudi kalau kamu suka aku gara-gara telepon salah. Aku rasa nggak ada masalah dengan namanya cinta salah sambung. Lagi pula aku udah bilang sama ibu kamu dan Mika kalau aku suka sama kamu. Ih, kamu nggak malu? Nggak. Aku ingin mendapatkan dukungan dari mereka. Ih, Aku anggap kamu setuju. hah? Kapan aku ngomongnya? Lagian apa sih yang bikin kamu yakin? Karena saat ini hanya aku satu-satunya cowok yang bilang cinta sama kamu. Ay, mate. Tuh kan? Hatiku tuh kan? Nggak bisa bilang apa-apa sekarang. Nggak semuanya harus diucapin. Ya, mungkin. Tapi menurut aku, semuanya memang harus diucapkan. Yuk, kita pulang. Ntar dulu. Aku mau selesaiin dulu baca komik ini semuanya sampai semuanya selesai aku baca. Ini semua harus dihabisin sekarang juga. Iya. Udah, yuk kita pulang. Ini belinya pakai duit. Nanti aku beliin lagi satu tas sebagai mas kawin. Ya, ayo. Ibu. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan Kok jadi diem begini sih? Kayak jaim. Hah? Aduh, gue jadi malu nih. Malu kenapa? Perasaan gue nih campur aduk, melintir di dalam. Mau ngomong aja susah. Nah itu lo ngomong. Hah? Ya maksudnya itu gue pengen ngomong kalau gue suka sama lu. Wah, ceplosan nih. Apa? Kamu suka sama aku? Gimana ya? Kan udah dengar tadi, jadi nggak bisa diulang. Aku mau denger sekali lagi, coba ulang soalnya yang tadi kurang jelas. Aduh. Jadi begini. Maksudnya itu, aduh, makin epetan nggak jelas. Gini.
perasaan gue itu lama-lama emang gak bisa ditahan. Gue suka sama lu. Niken? Nah, itu mereka pulang. Hah? Itu mereka pulang. Waduh, radio rusak dateng lagi. Rusak siaran gue nih. Maaf ya, Kak. Jadi itu lagi. Kenapa lo? Bu, saya berhasil membawa Niken pulang, Bu. Bu, Prama mau ngajak Niken kawin. Kawin itu untuk ayam. Boleh ya, Bu? Itu urusan hati kalian. Kalau ibu sih, nanti urusannya amplop. Tante, saya juga mau kawin sama Mika. Nikah. Ya itulah. Gimana? Oke dong. Ya pasti mau lah. Orang udah cengengesan begitu. Kalian seneng. Ibu rasanya menjadi orang yang paling menderita. Loh, kenapa menjadi orang yang paling menderita, Bu? Kalian berdua berpasangan. Ibu sendirian. Ya, Tante. Kan udah pernah, Tante. Ya, Udah punya anak dua lagi. Cantik-cantik lagi. Asik, aku sama Kak Mika kawin. Nikah. Kawin. Nikah. Ayo kawin. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan siratnya. Ku dapati diri makin tersesat saat kita bersama. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa.